Dan ini terbit tahun 2020 bulan apa? Kelihatan sebentar. Baik, judul ini dilatar belakangi bahwa konsumsi daging ada peningkatan di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Dan dari data laporan USDA di sini tahun 2019 bahwa diestimasi tahun 2020 produksi daging secara global mencapai 103,5 juta ton. Nah, dengan adanya peningkatan produksi atau konsumsi daging ayam ini, maka ada juga diikuti dengan peningkatan pengolahan dari produksi daging, khususnya produksi daging ayam tanpa tulang secara mekanik, atau istilahnya di sini disebut sebagai MSPM, mechanically separated poultry meat. Nah, biasanya produk ini digunakan untuk produk-produk awetan seperti produk yang ada sosis terhomogenasi, daging kalengan, dan lain sebagainya. Nah, namun dari beberapa hasil penelitian ternyata produk MSPM ini secara kualitas, khususnya secara mikrobiologi, masih ditengarai masih mengandung bakteri patogen. Sehingga dalam proses pengolahannya, jadi MSPM itu seperti yang terlihat di gambar, jadi ada penggilingan daging istilahnya. Cuma di sini yang digiling adalah daging-daging yang sudah disortir, yang sudah dipotong-potong, dipisahkan mana yang dada dan lain sebagainya itu. Jadi hasilnya seperti yang terlihat di gambar. Nah, karena tadi ada ditengarai ada masih mengandung bakteri patogen dalam pelaksanaannya untuk pembuatan MSPN ini biasanya ditambahkan sodium nitrit. Nah, sodium nitrit sendiri itu sudah umum digunakan di industri pengolahan daging sebagai pengawet. Nah, namun dari beberapa hasil penelitian yang terakhir juga ternyata penggunaan sodium nitrit ini juga bisa menjadi prekursor nitrosoamin yang bisa menyebabkan karsinogenik. Ini dari jurnal Peck dan Zahidi tahun 2000. Nah, sodium nitrit sendiri kenapa kok digunakan sebagai preservatif? Karena mempunyai efek bakteriostatik pada level tertentu, bergabung dengan sodium chloride, kemudian juga sebagai penghambat pertumbuhan Clostridium botulinum dan juga racun-racunnya. Kemudian juga mempunyai efek fisiologis negatif ke bakteria yang lain sehingga bisa menekan pertumbuhan seperti Salmonella, Listeria, dan juga bisa bersifat sebagai antioksidan. Nah, terkait tadi bisa menyebabkan salah satu sebagai penyebab dari atau membawa prekursor karsinogenik, maka di beberapa negara penggunaannya sudah dibatasi, contohnya di Uni Eropa, karena jurnal ini researchernya penelitinya orang Polandia, jadi ini menggunakan Uni Eropa. Kalau di Uni Eropa ini penggunaan sodium nitrit sudah dibatasi sejak tahun 2010. Nah, dengan pembatasan ini tentunya akan berpengaruh terhadap proses pengawetan pada pengolahan daging itu sendiri, khususnya MSPM, sehingga diperlukan suatu teknologi baru untuk bagaimana mengurangi penggunaan nitrit ini. Nah, yang dicobakan di sini adalah dengan menggunakan bakteri asam laktat. Jadi bakteri asam laktatnya dicampur di MSPM dan digunakan untuk mengurangi sodium nitritnya. BAL sendiri sebenarnya bukan hal yang baru karena misalnya untuk proses pembuatan sosis terfermentasi ini sudah biasa digunakan, dan juga BAL sendiri ini juga berfungsi sebagai bioproteksi karena bisa mendominasi mikroflora secara alami produk pangan dalam proses penyimpanan dan juga mempunyai efek bakterisida. Nah, dengan Ardel teknologi harapannya ini nanti bagaimana dilihat kualitas daging broilernya secara teknologi maupun mikrobiologi dengan metode MSPM ini serta
pengurangan sodium nitritnya bagaimana. Jadi tujuan dari penelitian di jurnal ini untuk mengestimasi dampak dari penggunaan beberapa strain BAL pada kualitas daging ayam secara teknologi dan mikrobiologi menggunakan metode MSPM dengan mengurangi penggunaan sodium nitrit. Nah, untuk materi metodenya di sini, yang pertama mulai dari pemilihan dan pembuatan kultur dari strain BAL-nya, kemudian persiapan adonan MSPM, analisa fisik kimia, dan analisa sel fisiknya. Nah, untuk strain BAL yang dipilih di sini digunakan 3 jenis strain BAL, yaitu Lactobacillus plantarum SCH1. Ini diisolasi dari daging babi mentah yang difermentasi. Kemudian Lactobacillus brevis KL5 diisolasi dari sosis yang terfermentasi, dan Lactobacillus plantarum S21 yang diisolasi dari whey organik. Nah, semua strain dari BAL ini diambil dari stoknya. Stok kultur BAL sendiri disimpan di suhu minus 80 derajat Celcius dan mengandung 20% gliserol. Jadi di defrost dulu, kemudian baru dicampurkan di MSPM, adonan MSPM-nya. Tapi sebelumnya dilakukan proses pengkulturan dari BAL itu sendiri. Nah, caranya seperti ini. Jadi dari setiap strain BAL diambil 20 mikron liter ditambah 5 mili steril MRS broth, kemudian diinkubasi 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Setelah 1 hari 24 jam diambil 1 mili ditambah 9 mili steril MRS broth, diinkubasi lagi selama 24 jam pada suhu yang sama 37 derajat Celcius. Setelah itu kultur bakterinya disentrifuge dengan kecepatan 4.500 rpm. Supernatannya dibuang, 0,9% NaCl, kemudian baru nah ini yang siap ditambahkan di MSPM pattern-nya. Nah, untuk MSPM pattern-nya di sini disiapkan prosesnya dengan tekanan tinggi, dan masing-masing ini untuk perlakuan adalah 10 kilo dibuat balok-balok. Nah, sebelum diberi tambahan BAL itu dibekukan dulu pada suhu minus 18 derajat Celcius, disimpan selama 2-4 hari, kemudian di defrost di lemari es selama 24 jam, setelah itu baru ditambahkan BAL ataupun sodium nitrit sesuai perlakuannya. Jadi di sini ada 5 perlakuan. Ada C150, ini hanya ditambahi sodium nitrit saja sebanyak 150 mg per kilogram. Kemudian ada C50, ini pengurangan sodium nitritnya hanya 50 mg per kilogram. Kemudian PL1, PL2, PL3 ini yang ditambahi dengan bakteri asam laktat tadi. L1 tadi yang dari Lactobacillus plantarum SCH1, kemudian yang PL2 ini yang ditambah dengan Lactobacillus yang dari sosis terfermentasi, dan PL3 ini yang dari Lactobacillus plantarum S berapa tadi? S lupa. Kelihatan sebentar. S21. Nah, di sini kalau dilihat bahwa semuanya sama, yang membedakan tadi di kandungan sodium nitritnya. Terus untuk yang perlakuan dengan sodium nitrit di sini ada tambahan larutan NaCl 0,9%. Untuk yang dengan bakteri asam laktat tidak ditambahkan NaCl karena tadi bakterinya sudah dimasukkan di larutan NaCl. Nah, cuma di sini untuk yang Lactobacillus di sini tetap ada sodium nitritnya, namun hanya sejumlah 50 mg per kilogram. Nah, setelah itu dicampur
dimasukkan, jadi bahan butternya adonan MSPM ditambah dengan semua perlakuan tadi masing-masing di mixer supaya tercampur rata selama 3 menit sesuai perlakuan sampai konsistensi yang sesuai, kemudian dimasukkan di dalam kaleng sejumlah 190 gram per kaleng dan disimpan sampai 7 hari karena pengamatannya ini nanti ada beberapa hari, ada 1 hari, 7 hari, 4 hari dan 7 hari. Dan semuanya disimpan pada suhu 4 sampai 6 derajat Celcius atau di refrigerator. Nah, semuanya diulang 3 kali, kemudian dilakukan pengamatan. Dan yang dianalisa pada penelitian di sini adalah mulai pengukuran pH, potensi redox, kandungan sodium nitrit dan nitrat, ada pengujian warna, kandungan pigmen nitrosil, dan analisis kandungan bakteri yang ada di perlakuan tersebut. Mulai TPC, kandungan BA, jumlah bakteri enterobacteria, dan juga bakteri E. coli. Dan analisis statistiknya karena ini ada 2 faktor yaitu penambahan BA juga penambah lama penyimpanan. Jadi di sini faktorial RAL diuji dengan ANOVA. Dan untuk hasil dan pembahasannya, untuk yang pertama pH dan potensi redox dapat dilihat di tabel 2 ini. Jadi kalau dilihat interaksinya, faktor penambahan BA dengan periode penyimpanan di sini interaksinya adalah sangat nyata terhadap pH. Kemudian untuk interaksi dari penambahan BA dengan periode penyimpanan terhadap potensi redoxnya ini sangat nyata. Jadi kalau dilihat pH-nya di sini pH tertinggi pada 1 hari itu ada di PL2 pada penyimpanan 4 hari. Ini yang tertinggi di PL2, kemudian juga pH yang tertinggi di penyimpanan 7 hari itu di PL3. Di sini ada perbedaan seperti itu, tapi kalau kisaran pH-nya sebenarnya masih normal. Namun di sini kan kelihatan bahwa memang ada penurunan pH-nya. Jadi dengan lama penyimpanan ada sedikit lebih asam, tapi kan masih 6,7, 6, sekitar itu. Jadi tidak berbeda hampir semuanya. Ini juga menunjukkan bahwa penyimpanan maupun penambahan BAL pun juga tidak terlalu berefek pada water holding capacity-nya. Kalau dilihat dari potensi nilai redoxnya, bahwa pada 7 hari ini terendah pada C150 kontrol tadi ya. Jadi 150 mg per kilogram ini yang standar yang biasa digunakan, sodium nitritnya itu sekitar itu untuk pengolahan daging. Pada hari keempat potensi redoxnya kalau dilihat di sini yang secara ini ada 4 yang ada peningkatan. Namun pada hari ke-7 ini turun, tapi masih lebih tinggi dibandingkan yang hari pertama. Hal ini menunjukkan bahwa ini fungsi dari sodium nitritnya yang sebagai antioksidan itu ada kaitannya dengan itu. Jadi bermanfaat dalam dengan periode penyimpanannya ini antioksidan dari sodium nitritnya berfungsi. Nah ini menunjukkan bahwa bisa menghambat oksidasi itu sehingga nilainya naik. Nah, namun cuma di sini ada penurunan lagi karena MSPM ini sendiri kan produknya ini adalah ada campuran tulang, ada kolagen, jadi seperti itu, ada lemak. Nah, itu kaitannya dengan redox di sini. Kemudian kandungan sodium nitrit, nitrat, dan pigmen nitrosilnya.
Jika dilihat di sini, interaksi semuanya, baik itu perlakuan penambahan bakteri asam laktat dengan periode penyimpanan terhadap kandungan nitrit, itu sangat nyata. Kemudian interaksinya terhadap kandungan nitrat juga sangat nyata, terhadap pigmen nitrosil juga sangat nyata. Nah, kalau dilihat di sini tentu saja untuk yang nitrit, kandungan nitrit, yang C150 kandungan nitritnya di sini paling tinggi karena penambahannya memang yang paling besar. Kemudian kalau yang lainnya yang hanya 50 mg di sini kisarannya tidak terlalu berbeda jauh. Cuma di sini yang paling rendah kandungan nitritnya adalah di PL2 pada periode penyimpanan 7 hari di sini. Untuk kandungan nitratnya di sini hampir semuanya kisaran angkanya tidak terlalu, ya meskipun kalau dari notasi memang ada perbedaan, tapi angkanya kan sekitar itu saja. Jadi pada hari pertama hampir sama 13-15 mg per kilogram jumlahnya. Kemudian pada penyimpanan hari kedua 4 hari di sini ada peningkatan. Pada hari ke-7 turun lagi. Nah, ini beberapa fenomena yang ada di sini hasilnya memang seperti itu. Di hari yang keempat ada cenderung ada peningkatan semuanya beberapa. Nah, di sini kan dengan penambahan BAL ini kandungan nitratnya lebih rendah. Demikian juga nitritnya di sini kan juga jadi lebih rendah. Kalau kemudian nitrosil pigmennya ini dengan melihat di sini memang ada untuk yang dengan penambahan BAL. Jadi di sini nitrosil pigmennya mulai hari pertama itu untuk yang PL1, PL2, PL3 di sini jumlahnya lebih tinggi per ppm hematin. Jadi dari segi warna atau itu jadi lebih gelap ini mestinya. Ini ada kaitannya dengan heme ya. Semakin tinggi potensi reduksi mempengaruhi penurunan sodium nitrit menghasilkan lebih banyak nitrogen oxide. Nah, nitrogen oxide ini akan bereaksi dengan heme dan menghasilkan kompleks NO myoglobin. Nah, bakteri asam laktat ini ya akhirnya juga bisa menghasilkan nitrogen oxide dengan melalui sintesis L-arginin, sehingga di sini nitrosil pigmennya meningkat untuk yang dengan penambahan bakteri asam laktat. Kemudian kalau dilihat dari parameter warna ada LA dan B. L itu adalah kecerahan, A warna merah, B warna kuning. Kalau dilihat di sini interaksi dari penambahan BAL dan periode penyimpanan interaksinya sangat nyata untuk kecerahan nilai L. Kemudian untuk warna merah nilai A-nya juga sangat nyata. Jadi untuk yang B ini nyata. Untuk yang L di sini memang dengan hasilnya di sini dengan lama penyimpanan itu akhirnya ada penurunan kecerahan warna daging olahan MSPM-nya itu semakin turun di sini kalau dilihat di tabel. Ini sebenarnya nanti ya terkait dengan tadi dengan proses oksidatif potensi redox juga dengan nitrosil pigmennya tadi. Nah, ini kalau nitrosil ini kaitannya di sini kan jadi tambah meningkat di sini dari hari 1 ke hari yang ke-7 ada peningkatan warna merahnya. Kemudian kalau dari warna B-nya ini cenderung turun.
Nah, untuk penambahan bal tidak signifikan hasilnya. Kalau periode di sini ada kecenderungan turun di sini. Ada penurunan nilai B, tidak kecenderung lagi karena ini sangat nyata. Untuk total TPC, bal mesofilik dan E. coli maupun bakteri Enterobacteriaceae dapat dilihat di sini bahwa semuanya ada interaksi yang sangat nyata terhadap total TPC, bakteri asam laktat, E. coli, dan bakteri Enterobacteriaceae. Kalau dilihat di sini bahwa TPC-nya tentu saja yang ditambahkan bal itu lebih tinggi. Tapi pada hari ke-7, tapi TPC-nya di sini masih lebih rendah dibandingkan yang C150. Berarti ini kan kaitannya bahwa bal itu bisa mendominasi yang, nah ini ada kaitannya dengan yang jumlah bal di sini. Jadi TPC-nya turun, tapi untuk bakteri laktatnya tentu saja yang dengan penambahan bal ini ada peningkatan jumlahnya. Hampir 2 kali dari yang C150 maupun yang C50. Nah, ini yang perlu dicermati. Hasil yang sangat menarik di sini adalah dari jumlah E. coli. Jadi dengan penambahan bal pada hari pertama itu PL1 dan PL3 ini sudah E. coli-nya sudah kurang dari 1 log CFU per gram. Nah, ini kan sudah bagus. Tidak ada E. coli-nya sudah di bawah standar. Sedangkan pada C150 baru pada hari keempat. Itu jumlahnya baru kurang dari 1 log CFU per gram. Namun untuk bakteri, jumlah bakteri Enterobacteriaceae di sini memang dengan yang penambahan bal, dengan lama penyimpanan semakin bertambah, ini ada peningkatan. Tapi yang seringkali jadi masalah kan sebenarnya yang di sini, di E. coli ini. Nah, kesimpulannya jadi dari penggunaan strain bal terseleksi tadi, jadi hanya 3 tadi, tidak memberikan pengaruh yang negatif terhadap kualitas MSBM secara teknologi. Penambahan bal dapat digunakan sebagai alternatif untuk penggunaan sodium nitrit. Jadi dengan tadi kan bisa dikurangi penggunaan sodium nitritnya. Penambahan bal meningkatkan kualitas adonan MSBM secara mikrobiologi karena adanya daya penghambatan terhadap E. coli karena jumlahnya tadi menurun dengan khususnya tadi yang BL1, L plantarum SCH1 selama periode penyimpanan. Kemudian disarankan penelitian lanjutan menggunakan strain Lactobacillus lain untuk memperbaiki kualitas MSBM dengan mengurangi penggunaan sodium nitrit dan juga ada penelitian lanjutan dengan kualitas sensorik dan parameter psikokimia MSBM yang diinokulasi dengan Lactobacillus plantarum SCH1, khususnya yang PL1 tadi. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Prof. Jala. Baik, terima kasih Mbak Artarini atas penyampaiannya tugas dari saya ini, dan tadi banyak menyinggung masalah MSB, ya. Jadi MSBM maksudnya, MSBM. Jadi tadi dalam rangka untuk mengurangi sodium nitrit yang selama ini memang dikhawatirkan sebagai prekursor dalam istilahnya karsinogenik, jadi dikhawatirkan jadi prekursor dalam memicu adanya kanker. Jadi ini salah satu alternatif yang digunakan untuk pengganti sodium nitrit agar tidak terjadi terlalu banyak akumulasi di dalam produk olahan daging, terutama biasanya sosis. Ya. Nah, di sini digunakan beberapa strain bakteri asam laktat. Jadi memang ini penelitian juga dilaksanakan di Polandia tadi ya. Jadi salah satu upaya untuk mengurangi sodium nitritnya. Nah, kita tahu bahwa
Sodium nitrit ini sebenarnya awalnya kalau kita lihat sejarahnya kan digunakan sebagai pengawet daging, kemudian untuk mempertahankan warna daging supaya tetap cerah, dan juga sebagai anti bakteri. Nah, tapi karena ternyata dampaknya itu dikira selama ini akhirnya terjadi akumulasi dalam daging, kemudian terjadi akumulasi dalam tubuh manusia yang terutama yang mengkonsumsi bahan-bahan yang salah satu mengandung sodium nitrit dan sodium nitrat ya. Itu dikhawatirkan terjadi akumulasi. Akhirnya beberapa ahli mencari alternatif. Di sini salah satunya dengan bakteri asam laktat ya gitu. Tadi sudah banyak sekali hasil-hasilnya, bagaimana terhadap pH-nya, bagaimana terhadap potensial redoksnya, bagaimana terhadap warnanya dan sebagainya, terhadap pH dan seterusnya. Itu tadi sudah didapatkan, dan juga terhadap faktor yang lain itu sudah banyak sekali. Walaupun masing-masing ada yang sangat nyata, ada yang tidak, ada terjadi penurunan dan ada peningkat, bahkan tidak signifikan ya, itu tadi hasilnya. Baik, terima kasih Mbak Atarini atas waktu dan kesempatan untuk presentasi ini. Saya beri kesempatan yang lain barangkali mau memberikan masukan atau mungkin diskusi, silakan.